Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 Kimia R3A yang beranggotakan saya sendiri yaitu Zanuar Nali, yang kedua ada teman saya Faradina Latif, yang ketiga. Oh iya teman-teman, sebelumnya apakah teman-teman pernah melihat sebuah garam dapur? Pasti semuanya pernah melihatnya. Tahu gak teman-teman, garam dapur punya nama senyawanya? Apa ya, tebak? Ya, benar sekali, yaitu natrium klorida. Kali ini kita akan membahas tentang seputar tata nama senyawa. Bingung? Mending kita langsung bahas aja yuk. Kali ini kita akan membahas 6 aturan tata nama senyawa. Yang pertama ada tata nama senyawa biner, yaitu senyawa yang hanya terdiri dari 2 jenis unsur. Yang kedua ada tata nama senyawa poliatom, yaitu senyawa yang terbentuk dari ion poliatom. Dan ketiga ada tata nama senyawa asam, dan keempat ada tata nama senyawa basa. Kelima ada tata nama senyawa garam, dan yang terakhir ada tata nama senyawa hidrat. Di depan kita sudah ada sebuah tabel periodik. Tabel periodik ini sangat berguna sekali dalam pembahasan kita kali ini, seperti untuk mengetahui nama-nama senyawa, mengetahui jenis unsur, mengetahui muatan pada unsur tersebut, dan lain-lain. Di sini kami akan sedikit mengulang tentang tabel periodik ini, karena ini sudah pernah dibahas sebelumnya, yang lebih tepatnya oleh kelompok 3 dan 4. Dari tabel periodik ini, kita dapat mengetahui mana unsur-unsur logam dan non-logam dan metaloid. Ini adalah list atau tabel dari unsur kimia dan nama kimianya. Ini adalah list atau tabel dari daftar kation monoatomik umum. Ini adalah daftar anion monoatomik umum. Ini adalah daftar ion logam yang berbilangan oksidasi banyak. Sedangkan ini adalah daftar ion poliatomik. Pertama, ada tata nama senyawa biner, sesama non-logam atau senyawa kovalen, dengan rumus awalan plus non-L plus awalan plus non-L plus ida. Dengan catatan, untuk awalan 1 untuk unsur pertama tidak perlu disebutkan. Di sini terdapat contoh tabel, yaitu ada mono dengan nomor 1, di dengan nomor 2, tri dengan nomor 3, tetra dengan nomor 4, penta dengan nomor 5, heksa dengan nomor 6, hepta dengan nomor 7, okta dengan nomor 8, nona dengan nomor 9, dan deka dengan nomor 10. Di sini juga ada contohnya, yaitu ada CO atau karbon monoksida, CO2 atau karbon dioksida, N2O5 atau dinitrogen pentaoksida, PCl5 atau fosfat pentaklorida. Pertama, ada tata nama senyawa biner atau logam dengan non-logam senyawa ionik. Contoh rumusnya ada logam plus non-logam plus ida. Contohnya ada NaCl atau natrium klorida, MgF2 atau magnesium fluorida. Dengan catatan jika logam memiliki muatan lebih dari 1. Ada juga rumusnya, yaitu logam atau muatan plus non-logam plus ida. Contohnya ada FeCl2 atau besi Romawi 2 klorida, AuBr atau emas Romawi 1 biromida. Tata nama senyawa poliatom, yaitu senyawa yang merupakan senyawa ion dikarenakan mengandung ion positif dan ion negatif. Ion positif atau disebut dengan kation ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada kation logam A atau utama, yang lebih tepatnya itu unsur yang terdapat di golongan 1A kecuali H atau hidrogen, karena hidrogen bukan termasuk unsur logam. Contoh dari kation logam A ini ada Na+ atau disebutnya natrium. Yang kedua ada kation logam B atau transisi. Contoh dari kation logam B ini ada Fe3 plus besi 3. Yang ketiga ada kation poliatom. Kation poliatom ini yaitu
artinya itu kation terbentuk dari 2 unsur atau lebih. Contohnya ada NH4+ atau amonium. Kenapa NH4+ termasuk kation polyatom? Karena terbentuk dari 2 unsur, yaitu ada N yaitu natrium dan H itu hidrogen. Yang kedua ini ada ion negatif atau disebut dengan anion. Ini terdiri dari 2 jenis, ada anion non-logam dan anion poliatom. Contoh dari anion non-logam ini ada N3- atau nitrida. Yang kedua ini ada anion poliatom, ada sulfat dan sulfid. Terima kasih. Rumus tata nama senyawa poliatom, yaitu nama kation ditambah dengan nama anionnya. Di sini ada contoh soal dari tata nama senyawa poliatom. Yang pertama ada aluminium karbonat. Aluminiumnya itu Al dengan muatannya 3+ dan karbonatnya itu CO3 dengan muatannya 2-. Di 2 unsur ini masih memiliki muatan yang berbeda. Kita harus mensamakan muatannya tersebut dengan memberikan angka di depannya, yaitu menjadi 2Al3+ ditambah 3CO3 2-. Jadi muatannya sudah sama-sama 6, baru kita bisa gabungkan, yaitu menjadi Al2CO3. Yang kedua ada contohnya natrium fosfat. Natriumnya yaitu Na+ dan fosfatnya itu PO4 3-. Di soal ini kedua unsur ini masih memiliki muatan yang berbeda, yaitu 1+ dan 3-. Kita harus mensamakan terlebih dahulu seperti nomor 1, yaitu menjadi 3Na+ ditambah PO4 3-, baru sama muatannya sama-sama 6, baru kita bisa gabungkan, yaitu menjadi Na2PO4. Yang ketiga yaitu amonium biromida. Amoniumnya yaitu NH4 dengan muatannya +1 ditambah Br-1. Di sini soalnya ini kedua unsur ini memiliki muatan yang sama, jadi kita tidak perlu seperti mengerjakan seperti nomor 1 dan 2, kita bisa langsung gabungkan, yaitu menjadi NH4 Br. Yang keempat yaitu ada tembaga 2 sulfat. Tembaga 2 ini unsurnya yaitu Cu dengan muatannya 2+ dan sulfatnya itu SO4 2-. Ini seperti sama nomor 3, muatannya sudah sama, jadi kita tidak perlu samakan lagi, kita bisa langsung menggabungkannya, yaitu menjadi CuSO4. Yang kelima dan terakhir ini yaitu ada amonium tiosulfat. Amoniumnya dengan unsur NH4+ dan tiosulfatnya S2O3 2-. Di soal ini kedua unsurnya memiliki muatan yang berbeda, yaitu +1 dan 2-. Kita harus mensamakan terlebih dahulu menjadi 2NH4+ ditambah dengan S2O3 2-, baru sama-sama muatannya 2, baru kita bisa gabungkan, yaitu menjadi NH4 3S2O3. 3. Ada tata nama senyawa asam atau H2A. H-nya adalah asam dan A-nya adalah sisa asam. Rumus senyawa asam yaitu asam plus sisa asam. Contohnya NaCl atau natrium klorida, HF atau asam fluorida, CH3COOH atau asam asetat, H3PO4 atau asam fosfat. Dan yang keempat, ada tata nama senyawa basa atau yang biasa kita sebut dengan BOHX. Dan untuk penjabarannya, B adalah logam atau NH4 dan OH adalah hidroksida. Rumus dari tata nama senyawa basa yaitu logam atau NH4 plus hidroksida. Contohnya ada NH4OH yaitu amonium hidroksida dan NgOH2 yaitu magnesium hidroksida. Dan yang kelima, ada tata nama senyawa garam atau yang biasa kita sebut dengan BXA2. Dan untuk penjabarannya, B adalah logam atau NH4 dan A adalah sisa asam. Rumus dari tata nama senyawa garam yaitu logam atau NH4 plus sisa asam.
Contohnya ada NaCl yaitu natrium klorida dan MgF2 yaitu magnesium fluorida. Dan yang keenam, ada tata nama senyawa hidrat atau yang biasa kita sebut dengan IX-H2O, dan untuk penjabarannya, I adalah ion, H2O adalah hidrat. Rumus dari tata nama senyawa hidrat yaitu ion plus awalan plus hidrat. Contohnya ada CuSO4 dikali 5H2O atau tembaga 2 sulfat pentahidrat, dan CaSO4 dikali 2H2O atau kalsium sulfat dihidrat. Dan yang terakhir ada Na2CO3 dikali 10H2O atau natrium karbonat dekahidrat. Demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.